Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fifa Ramadhani dengan NIM 245153011111007. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan analisis mengenai kasus kebocoran data My Pertamina pada tahun 2022 sebagai laporan dari tugas mata kuliah pengantar keamanan informasi. Nah, video kali ini akan menjelaskan secara sistematis mulai dari kronologi kejadian, dampak, potensi vektor serangan, serta rekomendasi untuk penguatan keamanan untuk berikutnya. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut ini merupakan tampilan beberapa sumber secara resmi yang menjadi dasar analisis pada video kali ini. Yaitu di sini terdapat laporan dari Kompas, Detik, Tempo, dan juga Antara News. Nah, di mana berita-berita ini diterbitkan pada tanggal 10 sampai 11 November tahun 2022, tepat setelah munculnya klaim bahwa sekelompok peretas bernama Bjorka ini mempublikasikan sekitar 44 juta data pengguna My Pertamina di forum gelapnya. Nah, dengan merujuk pada sumber-sumber yang saya tampilkan berikut ini, sumber-sumber media nasional tersebut, saya memastikan bahwa informasi yang saya sajikan ini dari publikasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kronologi kasusnya, kasus kebocoran data My Pertamina ini berawal pada bulan November tahun 2022 ketika sebuah akun di Bridge Forums yang mengaku sebagai Bjorka ini menyatakan memiliki sekitar 44 juta data pengguna My Pertamina. Nah, pelaku juga mengunggah sejumlah data contoh seperti bukti yang memuat informasi seperti nama, NIK, alamat email, dan juga nomor telepon. Nah, setelah unggahan tersebut viral di berbagai media nasional, langsung melakukan verifikasi dan melaporkan potensi kebocorannya itu. Nah, pihak Pertamina kemudian menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan investigasi bersama dengan pihak keamanan cyber untuk memastikan kebenaran dan sumber insiden tersebut. Nah, pemerintah melalui Kominfo serta BSSN ini juga turut adil untuk melakukan evaluasi atas potensi celah keamanan yang mungkin dimanfaatkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai potensi dampak bagi pengguna dan juga institusi. Yang pertama, dampak terhadap pengguna. Kebocoran data pribadi ini berpotensi menimbulkan beberapa konsekuensi bagi penggunanya. Antara lain, yang pertama ada resiko phishing melalui pesan singkat atau email karena pelaku memiliki kontak pengguna. Yang kedua, pencurian identitas, terutama karena NIK merupakan identitas yang unik dan sangat sensitif. Yang ketiga, penyalahgunaan data untuk rekayasa sosial atau social engineering yang dapat memicu tindak kejahatan lainnya. Nah, selanjutnya adapun dampak terhadap reputasi Pertamina dan juga pemerintah. Selain berdampak bagi pengguna, insiden ini juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina, khususnya terhadap layanan digital seperti My Pertamina. Karena aplikasi ini terkait dengan distribusi subsidi BBM, kebocoran data ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keamanan kebijakan berbasis digital yang dicanangkan oleh pemerintah. Secara jangka panjang, reputasi institusi ini dapat berdampak jika tidak ada peningkatan sistem keamanannya tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu potensi vektor serangan, di mana dalam kasus ini pelaku tidak menjelaskan secara teknis bagaimana ia memperoleh data tersebut. Namun berdasarkan pola serangannya yang umum terjadi, terdapat beberapa kemungkinan vektor serangan, antara lain yang pertama tuh ada API yang tidak diamankan dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya scraping data dalam jumlah besar. Yang kedua, kredensial internalnya bocor, baik melalui kebocoran sebelumnya ataupun akibat serangan sosial. Yang ketiga, kesalahan konfigurasi server atau penyimpanan cloud, di mana misalnya bucket yang tidak diproteksi atau tidak dienkripsi. Yang keempat, celah keamanan aplikasi seperti SQL injection atau kontrol akses yang lemah. Yang kelima atau yang terakhir, adanya kerentanan pada pihak ketiga ataupun vendor yang memiliki akses terhadap sistem. Nah, pembahasan yang terakhir terdapat rekomendasi untuk regulator dan juga pengembangnya. Yang pertama ada rekomendasi bagi regulator itu sendiri. Untuk regulator seperti Kominfo dan juga BSSN itu beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain untuk satu, melakukan audit keamanan yang wajib bagi aplikasi, pemerintah ataupun BUMN yang mengelola data yang besar.
Yang kedua, mengimplementasikan secara ketat tentang ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi termasuk kewajiban notifikasi insiden dalam 72 jam. Yang ketiga yang terakhir yaitu menetapkan standar keamanan minimum nasional seperti enkripsi data, autentifikasi berlapis, dan juga keamanan API. Nah, adapun rekomendasi bagi pengembang My Pertamina itu sendiri, pengembang aplikasi itu perlu untuk mengambil beberapa langkah teknis seperti memperkuat pengamanan API dengan rate limiting dan tokenisasi. Yang kedua, melakukan pengendalian akses dan hardening server termasuk instalasi patch keamanan secara berkala. Yang ketiga, mengadopsi prinsip security by design yang mencakup beberapa penetration test rutin, audit vendor, dan juga penerapan arsitektur zero trust. Nah, sebagai penutup, kasus kebocoran data My Pertamina pada tahun 2022 ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa keamanan informasi merupakan aspek kritis dalam layanan digital kita, terutama pada layanan publik, di mana peningkatan sistem keamanan, tata kelola, dan juga kepatuhan terhadap regulasi sangat diperlukan untuk mencegah insiden yang serupa di masa yang mendatang. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan melalui kasus My Pertamina pada tahun 2022 tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.